Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan yang pantas kita ucapkan melainkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan memberkahi kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama ini. Melanjutkan kembali kajian kita dan kita telah sampai pada hadis yang ke-255, masih dalam bab yang sama, bab fadlu dhu'fatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin, bab keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak masyhur dari kalangan kaum muslimin. Hadis yang kita akan bacakan ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, Al-Imam Nawawi mengatakan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azim yaumal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang seseorang lelaki yang memiliki badan yang gemuk, yang sangat besar pada hari kiamat, di mana tubuhnya atau jasadnya yang besar dan gemuk itu la yazinu indallah, tidak lebih berat di sisi Allah, janaha ba'udah, dari sayap nyamuk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini tentang seseorang yang memiliki tubuh yang sangat gemuk dan besar, yang dimana dia akan datang dengan tubuhnya itu di hari kiamat kelak, namun sejatinya dia tidaklah lebih berat dibandingkan dengan sayapnya seekor nyamuk. Menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang di hari kiamat kelak itu bergantung pada amalan-amalannya. Taib. Maybe you can ask someone at upstairs, brother. Upstairs. Barakallahu fiik. Taib, menunjukkan bahwasanya seseorang di hari kiamat kelak itu bergantung pada amalannya. Betapa banyak orang-orang yang memiliki tubuh yang sangat kecil misalnya atau sangat kurus, namun karena amalannya yang sangat besar, maka di hari kiamat kelak timbangannya akan menjadi berat. Adapun orang yang hidupnya di dunia hanya bersenang-senang saja, mementingkan dan memikirkan tentang kebutuhan jasadnya dibandingkan dengan kebutuhan rohaninya, yang dimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memperhatikan
bagaimana memberikan makan hati kita dibandingkan memberikan makan tubuh kita. Dan seseorang memberikan makan hatinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkiaskan atau memisalkan dengan sayap seekor nyamuk. Di mana nyamuk merupakan salah satu hewan yang sangat-sangat dihinakan dan sangat diremehkan oleh manusia. Tidak ada orang yang ingin misalnya memelihara nyamuk atau mengagungkan nyamuk sebagai hewan yang bagus atau hewan yang lucu atau hewan yang indah. Semua orang tidak suka dengan nyamuk. Bahkan orang berusaha untuk memberantas dan membunuh nyamuk. Sehingga kenapa? Sehingga orang-orang yang dalam hidupnya hanya memperhatikan tentang bagaimana dia bersenang-senang di dunia ini, atau bagaimana ya menyenangkan jasadnya tanpa memikirkan tentang kebutuhan rohaninya dengan bertakwa kepada Allah, maka di hari kiamat kelak dia dikhawatirkan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki timbangan berat apapun. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa mengambil fawaid, beberapa manfaat. Di antaranya seseorang itu ya nanti di hari kiamat kelak ada penetapan yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya tubuh seseorang itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tubuh seseorang yang ia gunakan dalam hal bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh tersebut akan memiliki bobot yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau adalah sahabat yang sangat atau memiliki tubuh yang sangat kecil dan sangat kurus. Akan tetapi beliau adalah seorang sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari kiamat kelak betis beliau pun lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Oleh karenanya ini penetapan bahwasanya di hari kiamat kelak tubuh seseorang juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan bahwasanya hari penimbangan atau yaumul wazan, hari ketika amal-amal seseorang itu ditimbang, maka ada 3 hal yang memungkinkan untuk ditimbang. Selain tubuhnya juga ditimbang, beranjak dari hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan di hari kiamat yang dimana tidak akan ada orang yang dizolimi sedikit pun pada hari tersebut. Allah akan memutuskan dan menimbang dengan seadil-adilnya. Tidak ada sedikit pun yang terluput. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Tidak ada sedikit pun yang tidak terproses, tidak tertimbang, tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun itu sebesar biji sawi, akan kami datangkan amalan-amalan tersebut untuk ditimbang dan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat sedikit atau sekecil apapun kebaikan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekecil apapun keperbuatan buruk yang ia kerjakan, maka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, pada hari penimbangan tersebut selain tubuh seseorang yang ditimbang, maka amalan orang juga akan ditimbang. Selain amalan ditimbang, maka kertas-kertas yang menulis amalan-amalan kita juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kertas-kertas amalan ini kita beranjak dari hadis yang kita kenal dengan hadis suhuf atau hadis suhifah, hadis tentang amalan kertas-kertas yang berisi tentang dosa-dosa seseorang di hari kiamat. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya ada seseorang yang membawa 99 kertas yang berisi tentang dosa-dosanya. Namun di sisi timbangan yang lainnya,
dia membawa sebuah kertas yang bertuliskan la ilaha illallah. Maka kertas yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut, catatan amalan yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut lebih berat daripada timbangan atau kertas-kertas yang berisi dosa-dosanya. Menunjukkan apa? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan syirik, ini adalah sejatinya merupakan prioritas utama seorang mukmin untuk dipelajari, jauh daripada hal-hal yang lainnya dalam kehidupan ini. Seseorang mempelajari tauhid akan menyelamatkan dia dari kekekalan di dalam neraka. Seseorang yang tidak mempelajari tauhid, tidak mengetahui apa itu syirik, tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, dia masih mengerjakan perbuatan syirik yang tidak ia ketahui, maka bahayanya bisa-bisa dia akan kekal di dalam neraka selamanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu. Jadi sebanyak apapun dosa seseorang, selama itu bukan dosa syirik, maka masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika dia meninggal dan membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar dari dalam neraka. Oleh karena itulah kenapa dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada tauhid lebih prioritas dibandingkan dengan apapun. Setelah orang itu mendalami tauhid, memiliki bekal tauhid yang mumpuni, baru dia loncat ke pelajaran yang lainnya. Baru dia mempelajari yang lainnya. Jangan dia mempelajari hal-hal yang jauh, ya, dan meninggalkan tauhid yang apa? Merupakan prioritas utama seorang mukmin. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pada fase Mekah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. 13 tahun itu fokus mengajarkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak supaya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pun itu baru turun ketika tahun ke-10 beliau berdakwah, baru turun perintah salat. Kita bayangkan, sehingga ketika sekarang ada orang yang fokus mempelajari hal yang lainnya misalnya, ya, sibuk dengan hal ini, sibuk dengan hal itu, sibuk dengan hal-hal yang lainnya, meninggalkan tauhid yang merupakan prioritas. Sebanyak apapun ia sholat, sebanyak apapun ia berpuasa, sebanyak apapun ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau tauhidnya hancur tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semuanya. Hancur. Innahu man yusyrik billah faqad habita amaluh. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, hapus semua amalannya. Sia-sia Anda beramal 60 tahun kalau Anda masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang Anda laksanakan selama 60 tahun, 70 tahun dalam hidup Anda, kalau Anda masih tidak mengenal apa itu tauhid yang benar, semuanya akan hancur, terhapus karena perbuatan syirik yang kita lakukan. Jadi, kembali lagi kepada sini, bahwasanya seseorang itu akan ditimbang imma tubuhnya, atau amalannya, atau kertas-kertas yang menuliskan amalannya. Dan timbangan di hari kiamat kelak itu memiliki dua sisi. Satu sisi untuk menimbang kebaikan dan satu sisi untuk menimbang keburukan. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, setelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Kalau ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan dia ke dalam surga dan mengampuni dosa-dosanya tersebut, ia akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab dia terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang ia miliki, maka Allah akan meletakkan dia di neraka terlebih dahulu untuk diazab sesuai dengan amal dosanya, sesuai dengan dosanya. Setelah itu barulah dia akan dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi orang yang tidak berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik, maka selama-lamanya akan di dalam neraka. Anda bisa bayangkan bagaimana orang itu selama-lamanya di dalam neraka. Orang di dunia saja 30 tahun, 20 tahun ketika dia tersiksa sudah tidak kuat lagi. Sakit 10 tahun misalnya. Bayangkan selama-lamanya. Yang dimana arti selama-selama itu tidak ada keluarnya. Selama-lamanya tidak ada hentinya. Di dunia orang tersiksa ada hentinya kapan? Ketika dia meninggal.
Meninggal selesai problem di dunia. Di akhirat tidak ada selesai-selesainya. Selama-lamanya di neraka. Tidakkah kita takut dengan hal ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita khawatir? Jangan-jangan kita akan kekal selamanya di neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita dari dosa syirik. Oleh itu penting kita mempelajari tauhid. Banyak orang yang meremehkan tauhid. Nyinyir, nyindir. Kok yang dipelajari tauhid saja. Padahal ini yang menyelamatkan Anda untuk tidak selamanya di neraka. Sebanyak apapun Anda berjihad, sebanyak apapun Anda puasa, sebanyak apapun Anda sholat, sebanyak apapun Anda berpuasa, bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, tapi masih melakukan perbuatan syirik, bahkan tidak mengenali apa itu syirik. Tidak tahu kalau yang ia kerjakan selama ini itu syirik, tidak tahu kenapa, tidak pernah belajar. Kita harus belajar apa itu syirik, apa itu hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Harus kita pelajari agar kita terhindar. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan diberikan penghidupan yang baik di dunia. Dan penghidupan yang baik itu bukan serta-merta dengan apa? Memiliki misalnya badan yang... Kenapa Rasulullah SAW mengkiaskan atau menyebutkan dalam hadis ini tentang permisalan orang yang memiliki badan yang gemuk dan besar. Tapi ini juga tidak menunjukkan semua orang yang memiliki badan yang gemuk dan besar juga memiliki sifat seperti ini. Tidak. Artinya secara umum orang yang memiliki badan yang gemuk dan besar menunjukkan dia memiliki penghidupan yang enak. Makannya banyak. Ya, kemudian apa? Waktunya mungkin dihabiskan untuk misalnya banyak makan dan bersenang-senang di dunia ini. Secara umum seperti itu. Ya. Oleh karenanya seorang muslim ya, lebih memperhatikan mengisi atau memberikan makanan bagi hatinya lebih daripada makanan buat tubuhnya. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, maka ia akan mendapatkan apa? Penghidupan yang baik di dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin au untha," barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan ia penghidupan yang baik. Kita lihat Allah mengatakan kami berikan dia kehidupan yang baik. Allah tidak mengatakan kami akan berikan nikmat tubuhnya. Karena kalau ukuran seseorang itu dikatakan dia itu sebagai orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sejati-jatinya nikmat dengan memiliki tubuh yang misalnya banyak karena banyak makan, maka sebenarnya bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah dengan diberikan kehidupan yang baik. Diberikan kehidupan yang tenang. Diberikan apa? Diberikan kehidupan yang tidak punya problem. Diberikan dia tidak terlalu memikirkan dunia ini, tidak takut kehilangan dunia. Itu orang yang diberikan kehidupan yang apa? Yang tenang. Sehingga para ulama ya di kalangan para tabi'in, tabi'in generasi-generasi pertama ya, dari kaum muslimin mengatakan apa? Tentang orang yang sudah nikmat beribadah, sudah nikmat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan hati yang begitu bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan dunia ini. Tidak menginginkan dunia lagi. Silahkan Anda ambil dunia ini. Kami tidak perlu dunia ini. Kami sudah bahagia, sangat bahagia, melebihi bahagianya orang-orang yang memiliki dunia ini sekalipun. Maka para ulama itu mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'al muluk ma nahnu fih. Kalau seandainya anak-anak raja atau raja-raja itu sendiri mengetahui kenikmatan yang kami dapatkan karena beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, la jaladuna alaihi bisuyuf, maka niscaya mereka akan berusaha ya menebas kita dengan pedang untuk merenggut kenikmatan itu dari diri kita. Mungkin orang punya banyak uang, punya tubuh yang besar, tadi Rasulullah SAW sebutkan, karena misalnya dia bisa makan apapun yang inginkan, dia punya rumah yang sangat bagus, dia punya apapun, apakah dia bahagia? Belum tentu. Mungkin bahagia, tapi bahagia semu. Sebentar bahagia, sebentar stres lagi, sebentar senang, sebentar sumpek lagi. Dan itu kenyataan yang terjadi.
Banyak orang yang lari misalnya ke diskotik untuk nyari kebahagiaan. Di dalam ia senang, keluar sumpek lagi, tambah stres lagi, tambah depresi lagi. Sehingga banyak yang akhirnya apa? Mati karena overdosis. Menggunakan obat-obat penenang. Akan tapi seorang mukmin yang bertakwa dan beramal soleh akan diberikan kelezatan hidup ini tanpa bisa dibandingkan dengan kelezatan apapun yang lainnya di muka bumi ini. Sangat nikmat. Sehingga para ulama mengatakan seperti itu. Kalau seandainya raja-raja yang punya harta, raja-raja yang punya kekuasaan, yang punya ini dan itu, dia tahu bagaimana rasa nikmat yang kami dapatkan dalam hati kita karena beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan berusaha merenggutnya dari kami dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Itulah dia seorang mukmin. Makanya kalau banyak orang yang terlalu sibuk dengan ini ngurus ini dunia, ini kenapa begini, kenapa keputusan ekonomi seperti ini, kenapa begini segala macam. Ya akhi, itu semua urusan duniawi. Jangan terlalu sibuk dengan hal seperti itu. Fokus kita bertakwa kepada Allah SWT. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT untuk bertakwa. Dengan takwa itu Allah SWT akan berikan kita kehidupan yang baik. Sehebat apapun seorang presiden, sehebat apapun seorang gubernur, sebagus apapun sistem di negara tersebut, kalau rakyat tidak bertakwa kepada Allah akan diberikan kekacauan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya bukan orang-orang yang ahli ekonomi, bukan orang, bahkan sebagian dari mereka tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis. Sangat-sangat orang-orang yang terbelakang dalam hal peradaban. Tapi mereka bertakwa kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Mereka menguasai dunia. Itu para sahabat Rasulullah SAW menguasai dunia pada saat itu. Bertakwa. Sehingga kita fokusnya adalah dengan bagaimana membenahi diri ini, bertakwa kepada Allah SWT, mengenali Islam ini sebenar-benarnya. Tahu Islam ini yang benar ini Islam apa? Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita pelajari. Islam yang sejati. Karena Rasulullah mengatakan apa? Orang-orang yang selamat nanti di akhir zaman itu adalah ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Kalau semua Islam itu sama, tidak perlu Rasulullah mengatakan hal itu. Yang bagaimana kata Rasulullah, Islamnya itu seperti Islamku dan para sahabatku. Rasulullah memberikan apa? Memberikan perincian, detail. Kalau semua Islam yang ada sekarang ini sama misalnya, oke yang ini oke, yang itu oke, yang sana oke, yang ini oke, semuanya sama-sama oke. Apa gunanya? Rasulullah SAW menyampaikan orang-orang yang selamat nanti di hari kiamat, di akhir zaman adalah orang-orang yang ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yang sebagaimana agamanya, akidahnya, berpikirnya, ibadahnya seperti aku dan para sahabatku hari ini. Apa fungsinya seperti itu kalau Rasulullah? Kalau seandainya semuanya, ini penting kita mempelajari apa? Islam yang benar, yang murni dari Rasulullah SAW. Dengan itu kita selamat. Dengan itu kita diberikan kehidupan yang baik. Dengan itu kita diberikan apa? Kenikmatan kehidupan di dunia ini. Dan Allah janjikan kepada kita. Gak usah repot-repot. Antum gak perlu repot-repot belajar ahli strategi bagaimana mengurus tata negara, ahli tata negara. Gak perlu repot-repot seperti itu. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman. Iman artinya apa? Tidak syirik, tauhid itu iman. Karena orang yang berbuat syirik gak beriman dia. Orang yang berbuat syirik mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik beribadah kepada selain Allah, dia bukan orang yang beriman namanya. Harus beriman, pelajari tauhid. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dan amal soleh ini kita beramal sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Harus ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas ini hadis nomor keempat di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi yang disebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semua orang baca hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, contohkan amalan tersebut, fahuwa raddun, tertolak amalan itu. Jadi sia-sia Anda beramal. Capek. Sholat 1000 rakaat misalnya. Di tengah hari Rabu. Rasulullah nggak pernah ngajarin. Udah capek berdiri, panas-panas, buang-buang waktu, nggak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kita apa? Berilmu. Sehingga kita beramal di atas ajaran Rasulullah SAW. Jadi apa janjinya Allah tadi apa? Beriman.
beramal soleh mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka itu apa? Pemimpin. Wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi ini. Allah kokohkan Islam. Islam disegani lagi, bukan seperti sekarang. Islam dijelekkan, dihina, dijadikan kambing hitam, katakan teroris dan lain sebagainya. Kemerosotan yang terjadi pada umat ini, semua karena orang lari dari ilmu, tidak mau kembali belajar Islam yang benar ini. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan di hari kiamat bahwasanya di akhir zaman umat-umat lain, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu akan berebutan untuk apa? Menggerogoti umat Islam sebagaimana orang berebutan untuk mengambil makanan dari sebuah nampan. Umat Islam diibaratkan sebagai nampan, kata Rasulullah, yang berisi makanan. Orang ambil dari kiri kanan, utara, selatan, diambil. Maka orang makan di nampan rame-rame. Pernah nggak antum makan di nampan rame-rame? Ada yang makan dari sana, ada yang makan dari sini, rame-rame kan? Seperti itu umat Islam. Kata para sahabat, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, keadaan umat muslim di akhir zaman yang digerogoti oleh orang-orang kafir ini, apakah karena kita sedikit ya Rasulullah sehingga mereka berkuasa atas kaum muslimin? Apa kata Rasulullah SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian di hari akhir zaman itu kalian adalah orang yang jumlahnya sangat banyak. Kalian banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Akan tapi kalian seperti buih di lautan. Apa maksudnya kata Rasulullah SAW buih di lautan? Kalau ombak ke kiri, ikut ke kiri apa enggak buih itu? Kalau ombak maju, buih atau busa di atas laut itu, kalau ombaknya maju, ikut enggak maju dia punya busanya itu? Ikut maju. Kalau ombaknya mundur, ikut nggak busanya itu mundur? Ikut mundur. Kalau ombaknya ke kanan misalnya, ikut nggak busa yang di atas apa? Busa ya apa ya? Busa ya? Busa yang di atas air laut itu. Ikut nggak dia ke kanan kalau ombaknya ke kanan? Kalau ombaknya kiri, ikut. Menunjukkan apa? Nggak punya pondasi, nggak kokoh. Orang ngajak ke kiri, ikut ke kiri. Ayo gini, ayo. Nggak punya pondasi yang tetap, nggak punya pondasi yang kokoh. Yang dimana itu semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tegar, kalau kita kokoh, memiliki pondasi dari Rasulullah SAW, orang ngajak ke kiri, kita nggak akan ikut-ikutan. Saya punya pondasi, Rasulullah mengajarkan saya seperti ini, saya nggak ikut-ikutan hal seperti itu. Orang ngajak ke selatan, enggak, saya punya pondasi, Rasulullah mengajarkan saya ini, saya nggak ikut-ikutan seperti itu. Itu umat muslim yang sejati. Bukan sekarang ini, ayo ikut, ayo ikut, semua ikut, ini ikut, itu ikut. Itu keadaan kaum muslim, makanya kenapa? Makanya digerogoti oleh orang-orang muslim. Dan Rasulullah telah kabarkan 1500 tahun yang lalu. Nah ini penting kita mengaji apa? Kembali kepada kemurnian Islam ini. Kembali kepada ajaran Rasulullah SAW ini. Hargai Rasulullah SAW ya akhi. Rasulullah telah bercapek-capek berdakwah. Berapa tahun Rasulullah berdakwah, berkorban ini dan itu. Kemudian sekarang kita dengan enaknya apa? Oh ini kan baik juga, nggak apa-apa. Nggak mesti harus persis sama dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini kan juga baik. Bayangkan kalau misalnya Rasulullah di hadapan Anda, kemudian Anda mengatakan seperti itu. Apa tidak kurang ajar seperti itu? Rasulullah mengajarkan A, tapi Anda kerjakan B. Ini yang perlu kita renungi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis ke-256, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dan ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Wa anhu anna imra'atan saudaa kanat taqumul masjid. Bahwasanya ada seorang wanita hitam. Wanita hitam kanat taqumul masjid. Dia dulu itu kerjaannya itu suka membersihkan masjid. Jadi wanita ini suka membersihkan masjid Nabawi. Au syaban, atau seorang pemuda. Jadi ini ada syak atau keraguan dari perawi, akan tapi ini keraguan yang tidak membahayakan dari konteks hadis ini. Jadi dalam ilmu hadis ada kadang-kadang terjadi keraguan dalam periwayatan dari perawinya. Seperti ini misalnya, dia mengatakan bahwasanya ada seorang wanita hitam atau lelaki hitam. Keraguan ini tidak menjadi masalah karena tidak mengubah makna apa? Makna hadis ini yang akan kita jelaskan saat lagi. Jadi ini keraguan syak yang masih diterima oleh para ulama hadis. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu pagi hari Rasulullah nggak ngelihat perempuan ini. Mana ini? Biasanya dia bersihin masjid, nyapu masjid. Ya.
Fasa'ala anha au anhu. Kemudian Rasulullah bertanya tentang wanita atau pemuda tadi itu. Mana dia, kok nggak kelihatan? Biasanya dia ngebersihin apa? Masjid. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan mat. Jadi sudah meninggal ya Rasulullah. Nggak kelihatan, dia sudah meninggal. Qala afala kuntum adzantumuni. Kata Rasulullah, kenapa kalian nggak ngabari saya kalau dia meninggal? Kok saya nggak dikasih tahu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faka'annahum sogoru amroha au amrohu. Kemudian para sahabat tidak menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sepertinya mereka tuh agak sedikit meremehkan. Artinya ini orang nggak penting-penting amat, nggak perlulah ngasih tahu Rasulullah tengah malam, bangunin Rasulullah bahwasanya perempuan ini meninggal. Jadi kenyataannya adalah perempuan ini seperti dianggap rendah, sehingga kematiannya itu pun nggak perlu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap ini bukan pejabat atau bukan orang yang penting. Kemudian faqala dulluni ala qabrihi. Kemudian Rasulullah mengatakan, tunjukkan saya mana kuburannya. Tunjukkan saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadalluhu fasalla alaiha. Kemudian mereka menunjukkan Rasulullah di mana kuburannya. Setelah sampai di sana, kemudian Rasulullah SAW kemudian menyolati perempuan atau pemuda tersebut. Jadi disolatkan jenazah oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumma qala", kemudian Rasulullah berkata, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha." Sungguhnya kubur-kubur ini gelap, kata Rasulullah SAW. Jadi kuburan ini semua itu gelap. Orang yang berada dalam kuburan dia akan merasakan kegelapan, kata Rasulullah SAW. Dan semua dari kita akan merasakan hal tersebut. Tinggal tunggu kapan giliran kita masuk kuburan, kemudian apa? Melihat kegelapan yang begitu dahsyatnya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah SWT akan menerangi kuburan-kuburan ini karena sudah saya salati, kata Rasulullah SAW. Itu keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Disolatkan kuburannya oleh Rasulullah SAW, diterangi kuburannya. Kita apa jaminan kita? Kita yang hidup jauh dari zaman Rasulullah SAW, apa jaminan kita? Tidak ada. Yang bisa membantu kita adalah amalan kita nanti. Kalau amalan kita baik, maka kuburan kita akan insya Allah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan kita tersebut akan berwujud orang yang begitu baik rupa, tampan, dan menemani kita. Adapun kalau kita membawa dosa yang begitu banyaknya, maka kuburan kita akan menjadi gelap. Dan orang yang menemani kita atau amalan tersebut, dosa-dosa itu akan berupa orang yang sangat buruk rupa. Dan akan menemani kita selama kita di kuburan. Bayangkan, Anda kalau menganggap hidup Anda ini lama di dunia, baru berapa tahun Anda hidup? 50 tahun? 60 tahun? Orang yang telah wafat 500 tahun yang lalu, sudah berapa tahun dia di kuburan sekarang berarti? Sudah 500 tahun. Kapan lagi di kuburan? Masih lama. Sampai kapan? Sampai kiamat dia masih di kuburan. Sehingga ketika kita wafat nanti, belum tahu kita mungkin di kuburan, mungkin kita bakal 1000 tahun di kuburan, 2000 tahun mungkin kita di kuburan, gak ada yang tahu. Sehingga umur kita di kuburan itu jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia ini. Kalau sekarang antum tinggal di hotel, baru misalnya dari Indonesia, terus karantina 2 minggu misalnya di hotel di Perth ini. Sekamar sama orang yang mengerikan, bau misalnya, buruk rupa. Betah gak kira-kira? Ketakutan gak kira-kira? Ketakutan yang dia tuh mungkin bisa mencelakai kita. Itu hanya 2 minggu. Antum di kuburan beribu-ribu tahun nanti bersama orang itu kalau antum membawa apa? Dosa-dosa ke kuburan. Coba antum bayangkan, antum di dunia ini sudah rasa lama gak hidup ini? Lama sudah. Saya aja baru 33 tahun ini sudah merasakan lama hidup ini. Apalagi yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana orang yang telah wafat? Nabi SAW kapan beliau wafat? Hampir 1500 tahun yang lalu. Berarti Rasulullah SAW sekarang sudah berapa tahun di kuburnya? Para sahabat,
Nabi-nabi, Nabi Adam. Sudah berapa tahun sekarang berapa? Udah mungkin jutaan tahun mungkin, kita nggak tahu. Sehingga kehidupan di alam barzakh, kehidupan di dalam kubur itu jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Tapi kembali ke sini. Jadi dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwasanya keutamaan orang yang memperhatikan masjid, menjaga masjid, membersihkan masjid, take care, merawat masjid. Sebagaimana wanita ini di mata Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia wanita hitam yang mungkin bagi sebagian orang dianggap remeh, dari suku ras yang mungkin tidak disanjung-sanjung. Beda seperti misalnya orang yang berasal dari kulit putih yang dalam sisi duniawi mungkin dianggap tinggi kedudukannya oleh sebagian orang. Tapi di mata Rasulullah SAW wanita ini memiliki kedudukan tinggi. Kenapa? Karena dia merawat masjid, menjaga rumah Allah, membersihkan masjid. Sehingga ini keutamaan bagi orang-orang yang sibuk terlibat dalam perawatan masjid. Insya Allah mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya uridat alayya ujuru ummati. Aku pernah diperlihatkan pahala-pahala umatku, kata Rasulullah SAW. Hatta al-qadah yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Bahkan sampai hal sepele yang kecil itu dikeluarkan dari masjid untuk dibersihkan. Misalnya ada kertas kecil jatuh, atau mungkin plastik kecil sedikit diambil dari masjid, disingkirkan. Sampai itu pun akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian di antara faidah yang kita bisa pelajari dari hadis ini bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi Rasulullah pun tidak tahu hal yang gaib kecuali yang Allah kabarkan kepada beliau. Di antaranya adalah ketika Rasulullah mengatakan, "Duluni ala qabriha," tunjukkan saya kuburnya. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, tahu dong Rasulullah kuburnya yang mana. Tapi Rasulullah nggak tahu yang gaib. Kalau Rasulullah pun nggak tahu yang gaib, bagaimana orang-orang yang levelnya di bawah Rasulullah? Syekhkah dia? Kiaikah dia? Habibkah dia? Ulama-kah dia? Nggak ada yang tahu gaib. Oh, saya tahu yang gaib. Saya tahu ini akan terjadi, ini apa. Jangan seperti itu, orang kadzab, orang pendusta, semua orang seperti itu. Yang mengaku-ngaku dia mengetahui yang gaib. Rasulullah pun nggak tahu. Sehingga Rasulullah harus bertanya di mana kuburannya perempuan ini. Rasulullah hanya tahu hal-hal yang akan terjadi di masa datang atau hal-hal yang gaib atas apa yang Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW. Itu saja. Selain itu Rasulullah nggak tahu. Kalau Rasulullah tahu hal yang gaib, nggak mungkin Rasulullah SAW kena dengan apa? Pukulan pada saat perang Uhud. Sehingga patah gigi gerahamnya. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, Rasulullah bakal tahu ini akan datang pukulan, saya menghindar. Rasulullah nggak tahu kena pukul. Iya apa tidak? Sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku dia tahu yang gaib, pendusta. Itu orang pendus, jangan percaya. Tidak ada orang yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian di antara faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya seseorang itu sholat jenazah di kubur. Bagi apa? Bagi mereka yang kelewatan, ketinggalan sholat jenazah. Ya, jadi diperbolehkan untuk sholat jenazah di kuburan. Loh, Ustaz kan sholatnya ngadap kubur. Tidak. Karena Anda tidak sujud. Yang dilarang itu sujud menghadap kuburan. Jadi ketika Anda sholat menghadap kuburan, itu dilarang. Tidak boleh kita sujud. Apalagi di masjid tersebut ada kuburannya, misalnya di depan masjid tersebut. Tidak boleh kita sujud. Karena kita akan sujud menghadap kuburan. Nah, adapun Rasulullah SAW ketika sholat jenazah, beliau itu namanya sholat. Tapi kenyataannya adalah Rasulullah sedang berdoa. Karena di dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Yang tidak boleh itu orang sujud dan ruku di dalam dia menghadap kuburan. Taib. Kemudian di antara faedah yang kita bisa pelajari adalah menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Sampai hal-hal kecil pun itu masih diperhatikan sama Rasulullah. Rasulullah itu sangat perhatian orangnya. Kalau hal-hal yang kecil aja Rasulullah itu perhatian, bagaimana dengan hal-hal yang besar? Hal-hal yang vital.
hal-hal yang fundamental, hal-hal yang prinsipal. Rasulullah sangat memperhatikan. Makanya Rasulullah setiap kali dalam hadisnya, setiap kali kita memulai ceramah, kita mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ini ucapan siapa itu? Itu ucapannya Rasulullah itu. Setiap kali Rasulullah SAW memulai khutbahnya, Rasulullah pasti akan memulai dengan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ini ucapan Rasulullah ini. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah fa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Siapa yang mengucapkan itu? Itu konteks persis ucapannya Rasulullah setiap kali beliau memulai khutbahnya. Maka dinamakan dengan apa? Khutbatul hajah. Khutbah untuk memulai apa? Ketika beliau punya hajah, ingin ceramah, ingin ngobrol, ingin apa, itu Rasulullah selalu mengatakan. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguhnya ya sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perbuatan adalah sesuatu hal yang dibuat-buat baru sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara-perkara baru sepeninggalku dalam agama ini itu semua namanya bid'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Setiap kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak berhenti-berhenti, tidak putus-putus sampai beliau meninggal. Terus diucapkan hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Ini penting. Ini sangat penting, sehingga terus diulang-ulang, tidak bosan-bosan diulang sama Rasulullah SAW. Begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada para umatnya. Taib. Kemudian di antara faidah yang kita bisa ambil di sini adalah bolehnya kita bertanya atau meminta sesuatu yang tidak merendahkan diri kita. Dan minta, atau dalam bahasa Arab itu sual itu artinya bisa bertanya dan bisa artinya meminta. Ketika orang bertanya pun dia minta apa? Minta jawaban. Jadi sama-sama meminta. Jadi ketika kita bertanya suatu hal yang tidak kita ketahui, atau kita meminta tolong kepada orang suatu hal yang tidak bisa kerjakan, selama hal tersebut tidak merendahkan diri kita, maka nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuh udah minta-minta sampai hal yang misalnya merendahkan dirinya, minta-minta uang, minta-minta ini, maka itu tidak diperkenankan dalam Islam. Seorang muslim, seorang mukmin harus menjadi seorang mukmin yang aziz, yang berwibawa, tidak mudah ya meminta-minta hal-hal yang mana itu bisa merendahkan dirinya di hadapan para manusia. Jadi itu dia dua hadis yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat dari apa yang kita telah pelajari pada pertemuan pagi ini. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.